Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan analisa peluang entry saham GGRM, BJBR, MDKA, dan TOTL. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman semua. Untuk yang pertama adalah saham GGRM atau Gudang Garam Tbk. Di sini dapat kita tarik garis supportnya yang terdekat berada di harga 43.900 dengan titik resisten terdekatnya di 53.580 atau sekitaran 53.500. Dapat kita perhatikan dengan bandar detektor secara rata-rata dari tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020. Di sini bandar terlihat netral pada saham GGRM. Dan dapat kita perhatikan di sini saham GGRM ini sudah sempat menyentuh resistennya di 53.500-an. Setelah itu saham GGRM tidak kuat berada di atas level tersebut sehingga sekarang mengalami koreksi. Dan sekarang ditutup berada di dekat area moving average 50 di kisaran harga 49.200. Bagi teman-teman yang belum entry pada saham GGRM, sebaiknya kita wait and see di area supportnya di 43.900. Melihat dengan indikator stochastiknya di sini juga masih mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan besar beberapa hari ke depan ini saham GGRM mungkin akan mengalami kemungkinan besar akan mengalami koreksi dan menguji support terdekat di 43.900. Jadi kita wait and see di area support tersebut. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah membeli di area bawah pada saham GGRM, jika Senin besok saham GGRM ditutup melemah kembali dan harga sahamnya ditutup berada di bawah moving average 50 atau ditutup berada di bawah harga 49.200-an, sebaiknya take profit dulu pada saham GGRM dan amati di area supportnya di 43.900. Nah, jika saham GGRM sudah berada di area support di 43.900, amati jika supportnya terjebol, sebaiknya kita tunggu dulu untuk entry pada saham GGRM. Tapi apabila setelah menyentuh level support kembali rebound, diikuti dengan akumulasi bandar dan indikator stochastiknya mulai mengarah dan bersilangan dan mengarah ke atas, teman-teman bisa entry pada saham GGRM dengan target take profit di kisaran 53.500-an untuk yang pertama, lalu take profit keduanya bisa di kisaran harga 57.100-an. Jadi bagi yang belum entry, strateginya adalah kita wait and see di area support di 43.900-an. Selanjutnya yang kedua adalah saham BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Di sini untuk BJBR untuk support terdekatnya berada di kisaran harga 1000-an. Dan kita lihat kemarin saham BJBR itu berhasil menembus resistennya di moving average 200. Dan kita perhatikan dengan bandar detektor di sini secara rata-rata dari tanggal 24 sampai 28 Agustus terlihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang normal pada saham BJBR. Lihat dengan indikator stochastik di sini sudah memasuki area overbought-nya. Dan kita lihat di sini di indikator stochastiknya sudah bersilangan dan mulai mengarah ke bawah. Saya melihat di sini kemungkinan besar saham BJBR akan mengalami koreksi dan menguji support terdekatnya di kisaran harga 1000-an. Setelah itu baru akan melanjutkan kenaikannya. Bagi teman-teman yang ketinggalan momen entry pada saham BJBR, bisa amati saham BJBR di kisaran harga 1000 di support terdekatnya. Apabila rebound, teman-teman bisa entry pada saham BJBR dengan target take profit terdekat di 1270, take profit kedua di 1420, dan take profit ketiga di 1660.
Apabila setelah menyentuh level support terdekat di 1000 ini supportnya terjebol, sebaiknya tunggu di area support di moving average 50 di kisaran harga 890-an. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah sempat membeli saham BJBR di harga bawah, hold saham ini karena selama masih berada di atas moving average 50, saham ini masih layak untuk teman-teman hold. Jadi bagi yang ketinggalan momen, kita wait and see di area support di kisaran harga 1000. Jika rebound diikuti oleh akumulasi dan indikator stochastiknya mulai bersilangan dan mengarah ke atas, itu momen yang pas buat teman-teman masuk dan atur take profit terdekat di 1270, yang kedua 1420, dan yang ketiga 1660. Bagi yang sudah beli di harga bawah, hold dulu saham ini. Selanjutnya yang ketiga adalah MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. Di sini untuk MDKA, untuk resisten terdekatnya di kisaran harga 2050. Dapat kita perhatikan di sini MDKA terus mengalami koreksi. Menurut saya ini adalah koreksi yang cukup wajar pada saham MDKA. Melihat kenaikannya sudah cukup tinggi pada saham ini, kemungkinan akan mengalami koreksi sampai dengan area moving average 50 di kisaran harga 1600-an. Di sini kita perhatikan juga dengan bandar detektor. Di sini secara rata-rata dari tanggal 24 sampai 28 Agustus terlihat bandar netral pada saham MDKA. Jadi di sini bandar tidak melakukan distribusi pada penurunan MDKA. Dilihat dengan indikator stochastiknya, di sini sudah berada di area oversold-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry pada saham MDKA, kita amati di area moving average 50 di kisaran harga 1600-an. Apabila nanti moving average 50 berhasil terjebol, teman-teman bisa amati di area supportnya di kisaran harga 1350 sampai 1450. Di area tersebut teman-teman bisa melakukan akumulasi untuk buy pada saham MDKA. Tapi jika setelah menyentuh level moving average 50 di 1600 sudah kembali rebound, teman-teman bisa entry. Jika jebol, teman-teman tunggu di area 1350 sampai 1450 untuk melakukan akumulasi. Karena di sini terlihat dari indikator stochastiknya juga sudah berada di area jenuh jualnya. Jadi kemungkinan besar setelah menguji MA50 di 1600 akan mengalami rebound. Jika tidak, teman-teman bisa melakukan akumulasi di kisaran harga 1350 sampai 1450. Jadi untuk MDKA bagi yang belum entry, kita sabar dulu menunggu. Sedangkan bagi yang sudah entry, bisa hold saham ini selama masih berada di atas level 1280 atau di atas moving average 200, teman-teman masih bisalah untuk menghold saham ini. Tapi jika moving average 200 ini terjebol, diikuti oleh persilangan dari moving average 10 yang menyilang moving average 200, sebaiknya take profit dulu pada saham MDKA dan tunggu lagi di harga bawah. Sedangkan bagi yang belum entry, amati di moving average 50 1600-an. Jika jebol, teman-teman amati di 1450 sampai 1350. Teman-teman bisa mulai akumulasi buy di area tersebut, tapi dengan catatan di sini indikator stochastiknya sudah mulai bersilangan dan mengarah ke atas, dan akumulasi dilakukan oleh bandar. Saat seperti itu, teman-teman bisa mulai melakukan akumulasi di level tersebut. Selanjutnya adalah saham TOTL atau Total Bangun Persada. Di sini untuk saham TOTL, untuk support terdekatnya berada di harga 281 dengan resisten terdekat di 315 dan resisten selanjutnya berada di moving average 200 di kisaran harga 350.
Dapat kita perhatikan dengan bandar detektor. Di sini secara rata-rata dari tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020, bandar masih melakukan akumulasi pada saham TOTL, tapi dengan jumlah yang sedikit. Dilihat dengan indikator stochastik, di sini indikatornya juga sudah mulai bersilangan dan mengarah ke bawah. Dan dapat kita perhatikan, sini saham total ini sempat menguji resisten di moving average 200, lalu reject ke bawah, lalu menguji support di 281, kembali rebound, setelah itu menguji resisten di 315, kembali reject ke bawah. Di sini bagi teman-teman yang sudah entry di harga bawah, sebaiknya take profit dulu pada saham total. Lihat harga saham ini juga sudah berada di bawah moving average 50. Sedangkan bagi yang belum entry, sebaiknya wait and see di area 280 support yang pertama dan 260 support kuatnya. Jika rebound, teman-teman bisa mulai akumulasi buy, diikut dengan take profit terdekat di 315. Dengan catatan di sini indikator statiknya sudah mengarah ke atas dan bersilangan, dan bandar masih melakukan akumulasi. Teman-teman bisa entry buy pada saat kondisi seperti itu dan sudah berada di area support terdekat di 280, atau jika terjebol support kuatnya di 260. Jadi untuk saat ini bagi yang belum entry, wait and see dulu. Sedangkan bagi yang sudah membeli di harga bawah, sebaiknya take profit dulu pada saham TOTL ini, karena di sini harga sahamnya ditutup di bawah moving average 50 dan kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Kita tidak tahu apakah support di 280 ini akan terjebol dan 260 ini terjebol. Jadi sebaiknya take profit dulu bagi yang sudah entry di harga bawah. Bagi yang belum, bisa amati di area support 280 dan 260. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan analisa atau saham-saham apa yang ingin analisa saham untuk analisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.